Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Geografi Desa Kota, setelah kemarin sudah saya rilis terkait video jawaban diskusi untuk pertemuan 6 begitu ya, berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan di WA Group. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-7 ya, atau materi terakhir sebelum rekan-rekan semua UTS di minggu depan. Berarti silakan dicermati dengan baik dan saya persilahkan juga kalian untuk mengajukan pertanyaan seperti di teknis pertemuan 6 kemarin. Jadi video ini akan saya upload jam 13 nanti, sudah bisa kalian lihat. Kemudian saya tunggu sampai jam 16.00 sore ini, silahkan untuk masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan. Teknisnya sama seperti yang bukan minggu kemarin, dengan pertemuan yang kemarin ya. Satu kelompok minimal wajib mengajukan satu pertanyaan. Tapi aturannya untuk yang sekarang, yang sudah bertanya di minggu kemarin atau di pertemuan 6, untuk pertemuan 7 ini itu tidak diperbolehkan bertanya kembali. Jadi harus orang yang lain ya, silakan diatur saja begitu. Nanti akan saya catat, jika ada yang terlewat tidak bertanya, kelompoknya berarti saya anggap tidak hadir, seperti satu kelompok di pertemuan ke-6 kemarin. Oke, nah untuk materi di pertemuan ke-7 kali ini saya akan share screen. Nah, mudah-mudahan sudah nampak ya. Materinya sendiri itu temanya terkait model pengembangan wilayah pedesaan. Jadi materi ini sebetulnya melengkapi materi pertemuan kemarin, yaitu pola atau struktur keruangan desa. Nah, sekarang dilanjutkan dengan model pengembangan wilayah pedesaan. Jadi secara struktur sebetulnya itu sudah tidak bisa diubah ya, karena dalam artian tumbuh secara natural atau alami. Nah, bagaimana sekarang caranya kita mengembangkan wilayah pedesaan supaya proses pertumbuhannya lebih cepat begitu. Dengan catatan ya tidak merubah struktur keruangan yang memang sudah ada begitu, hanya ditambahkan saja dan dilengkapi. Oke, nah sebagai pengantar, setiap wilayah memiliki potensi fisik, sosial untuk dikembangkan agar dapat mesejahterakan penduduknya. Pengembangan wilayah tersebut harus didasari oleh karakteristik setiap wilayah agar pembangunan dapat berjalan efektif. Pengembangan wilayah pedesaan dapat dilakukan dengan mengacu kepada beberapa model pengembangan wilayah berdimensi spasial. Model pengembangan wilayah berdimensi spasial melibatkan aspek lokasi, industri, urbanisasi, komplementaritas, dan peningkatan hubungan desa dan kota. Jadi intinya, pengembangan wilayah pedesaan ini itu berbasis potensi lokal, dalam artian bisa potensi sumber daya alamnya ataupun potensi sumber daya manusianya. Nah, jika kita berbicara dengan potensi sumber daya manusianya, berarti tingkat kreativitas dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus bisa memaksimalkan terkait potensi tersebut dan harus menentukan ke arah mana akan mengembangkan sebuah desa itu. Nah, di sini dibagi ke dalam 3 bagian terkait model pengembangan wilayah berdimensi spasial. Yang pertama adalah model pusat pertumbuhan yang berorientasi pada kota dan industri. Yang kedua, model desentralisasi teritorial yang berorientasi pada desa dan pertanian. Dan yang ketiga adalah model integrasi spasial yang berorientasi pada interaksi desa dan kota. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu terkait hal ini. Kemudian pengembangan wilayah pedesaan, ketiga model tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan wilayah pedesaan dengan penyesuaian terhadap tipe dan karakter pedesaan. Jadi tetap ya, karakter dan tipe di pedesaannya itu tetap dipertahankan biar nanti kekhasannya tetap terjaga.
Begitu ya. Yang pertama terkait model pusat pertumbuhan. Model pusat pertumbuhan merupakan model pengembangan yang bersifat development from above. Nah, model ini mengutamakan kota sebagai kutub pertumbuhan yang akan mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Kutub pertumbuhan yang berkembang dengan cepat akan memberikan dampak terhadap wilayah sekitarnya, yaitu berupa pembangunan. Kalau untuk model pusat pertumbuhan, dia seperti yang sudah dijelaskan barusan, itu berorientasi terhadap kota sebagai pusat pertumbuhan yang ada di dekatnya. Misal, kota Tasikmalaya sebagai pusat pertumbuhan di kota Tasikmalaya atau Tasikmalaya Raya ya dengan Kabupaten Tasik, itu menjadi acuan utama untuk perkembangan desa-desa yang ada di sekitar kota Tasikmalaya begitu ya, maksudnya ke arah sana. Oke, kemudian teori pusat pertumbuhan atau Growth Pole Theory dari Francois Perrow tahun 1950 menyatakan bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak. Tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berubah-ubah. Lalu pertumbuhan tersebut menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam dan dengan pengaruh yang dinamis terhadap perekonomian wilayah. Jadi pertumbuhan itu memang tidak terjadi di sembarang tempat. Dalam artian lokasi-lokasi yang memiliki potensi yang tinggi, maka disitulah akan terjadi pertumbuhan yang paling cepat begitu. Dan di tempat yang lain sebaliknya. Dan tidak terjadi secara serentak, betul. Tidak semua tempat tumbuh secara bersamaan, ada yang satu sisi tumbuh, di sisi yang lain itu stuck begitu ya, tergantung dengan masyarakat yang ada di sana juga. Oke. Seperti contoh, di sini ada kota Z sebagai pusat pertumbuhannya, begitu ya, kita ibaratkan sebagai kota Tasikmalaya. Kemudian ada desa O, P, Q, R, dan S itu sebagai desa-desa yang ikut tumbuh serta seiring dengan perkembangan kota Tasikmalaya ini. Misalnya seperti itu ya. Contoh-contohnya gini lah. Misalnya di daerah Taman Sari itu banyak desa-desa kan, atau mungkin di sekitar-sekitar Sukaraja sana, kemudian di utaranya sekitar Raja Polah begitu ya, di arah timurnya seperti Manonjaya, di arah baratnya seperti Singaparna, itu dia akan maju terus beriringan seiring tumbuh besarnya kota Tasikmalaya. Misalnya perumahan-perumahan sekarang kan bergeser ke arah-arah pinggir begitu ya, karena di kota Tasik itu lahannya sekarang sudah mulai menipis. Itu salah satu contoh pembangunan yang terjadi di desa di sekitar pusat kota begitu. Oke. Nah, seperti contoh ini diilustrasikan hubungan core dan periperi. Core itu adalah inti atau inti pusat pertumbuhan dan periperi itu adalah daerah di sekitar pusat pertumbuhan. Oke. Di sini ada tanda panah berwarna emas yang mengarah ke dalam atau ke core, dan ada warna panah berwarna merah yang berarahnya keluar atau dari core ke periperi. Nah, sebagai penjelasannya, ada dua teori yang dipakai di sini. Yang pertama menurut Albert Hirschman. Menurut Albert Hirschman, itu yang garis warna merah disebutnya trickle down effect atau efek menetes ke bawah kalau arti bebasnya ya. Tapi secara pengertian gini, segala bentuk pertumbuhan yang terjadi di intinya atau di core ini, itu dia akan berpengaruh begitu ya terhadap daerah periperi. Daerah periperi di sini merupakan daerah desa atau daerah desa sebagai penyokong atau pendukung kota. Jadi ketika di kota tersebut misalnya banyak kebutuhan, ya otomatis desa harus bisa memproduksi kebutuhan tersebut untuk mendukung kota. Kalau misalnya di desa, kalau misalnya di kota itu sudah kehabisan lahan untuk industri, maka desa harus mampu juga untuk mengembangkan daerah industri di desa tersebut. Jadi efeknya itu dia dari inti ke periperi gitu, atau disebutnya trickle down effect.
Kemudian sebaliknya ada yang disebut polarization effect atau efek polarisasi. Nah, ini sebaliknya. Jadi pengaruhnya itu dari desa sebagai penyangga atau dari periperi ke inti begitu ya. Contoh misalnya di desa itu produksi padi misalnya sedang tinggi. Nah, sedangkan kebutuhan di kota tidak terlalu tinggi terhadap padi, beras misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi harga padi yang ada di kota nantinya. Tidak akan terlalu mahal atau bahkan turun harganya ya. Itu efek karena produksi terlalu tinggi, sedangkan permintaannya yang sedikit. Jadi saling berpengaruh intinya. Ada yang pengaruh dari inti keluar atau inti ke daerah sekitar, ada yang berpengaruh dari sekitar ke inti begitu. Contoh lain, misalnya di desa itu sedang tren layangan ya seperti akhir-akhir bulan ini. Nah, itu berarti otomatis kota sebagai pemenuh kebutuhan untuk desa juga itu banyak menjual layangan atau alat-alat lain yang berhubungan dengan layangan tersebut. Berarti kan secara kehidupan itu dia saling mengisi dan mempengaruhi. Kemudian yang kedua, ada teori menurut Gunnar Myrdal. Sama ya, ini warna merah disebutnya spread effect atau efek penyebaran dari inti keluar begitu ya. Itu intinya hampir sama dengan trickle down effect. Hanya saja mungkin secara istilah berbeda. Jadi kalau spread effect ini efek atau efek dari pusat pertumbuhan dia akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap daerah-daerah periferal atau daerah-daerah di sekitar pusat pertumbuhan tersebut. Ya contohnya, misalnya di kota sekarang sedang tren-trennya industri sendal misalnya. Dan kemudian sudah tidak mampu untuk memproduksi sesuai dengan permintaan. Ya otomatis daerah-daerah periferal di sekitarnya itu membantu untuk menyokong kota tersebut atau pusat pertumbuhan untuk mengadakan industri-industri kecil terkait dengan sendal tersebut. Misalnya gitu ya. Atau yang warna emasnya itu disebutnya Bickwashed effect atau secara arti luasnya disebut efek pantulan balik. Ya ini ya hampir sama juga dengan polarization effect ya. Jadi daerah-daerah periperi sebagai penyangga itu akan mempengaruhi daerah kota sesuai dengan fungsinya masing-masing begitu ya. Banyaklah contoh-contoh terkait hal tersebut. Seperti yang kita tahu kan daerah kota itu sebagai pemenuh kebutuhan dari daerah-daerah yang di sekitar kota begitu dalam hal apapun. Oke, saya lanjutkan. Kemudian desa sebagai pusat pertumbuhan. Sebuah desa dapat dikembangkan berdasarkan teori pusat pertumbuhan. Jika desa tersebut berperan sebagai simpul distribusi barang dan jasa bagi desa-desa yang ada di sekitarnya. Oke, misalnya satu desa ada yang mencolok begitu ya. Dia lebih komplit secara barang dan jasa dibanding dengan desa yang lain. Dan itu akan menjadi pusat pertumbuhan untuk desa-desa lain yang ada di sekitar. Desa tersebut bukan daerah rawan bencana, memiliki jalur transportasi yang memadai, morfologi relatif homogen, dan sikap masyarakat terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah, itu mungkin karakter untuk desa-desa yang akan lebih cepat berkembang ya. Kemudian, desa tersebut disebut dengan Desa Pusat Pertumbuhan atau DPP. Nah, biasanya dalam satu kecamatan itu akan ada satu ya, atau suka ada satu desa yang paling menonjol dan paling berkembang di antara desa-desa yang lain yang ada di kecamatan tersebut. Maka desa tersebut disebutnya sebagai DPP atau Desa Pusat Pertumbuhan. Oke. Nah, kemudian model-model desa pusat pertumbuhan, satu desa dengan satu inti kegiatan, yang kedua satu DPP dikelilingi desa lain, kemudian yang ketiga satu DPP dikelilingi dusun lain, yang keempat satu DPP yang dibatasi oleh sungai, dan yang kelima dua atau lebih DPP dikelilingi desa lain. Nah, kita akan coba lihat pemodelannya seperti ini ya. Ini model 1 dan model 2. Satu DPP dengan satu inti kegiatan. Oke. Nah, contohnya ini ya. Yang warna hitam itu DPP atau Desa sebagai Pusat Pertumbuhan.
dan yang warna putih yang luar ini dan dibatasi warna hitam garisnya itu batas desanya. Itu berarti dia tunggal. Jadi ada pusat dari desa yang menjadi pusat pertumbuhan, kemudian daerah di sekitarnya ini sebagai daerah yang dipengaruhinya atau yang bergantung terhadap pusat pertumbuhan tersebut. Nah, kalau yang model yang kedua, satu DPP atau desa sebagai pusat pertumbuhan dikelilingi oleh desa lain. Nah, yang warna hitam yang tengah ini disebut DPP-nya atau desa sebagai pusat pertumbuhannya. Misalnya kalau di saya di desa Sukadana misalnya ya sebagai pusat pertumbuhan. Nah, desa-desa yang lain yang ada di sekitarnya seperti Desa Salakaria, Margaharja, Margajaya, Ciparigi, dan lain sebagainya, itu dia akan bergantung terhadap Desa Sukadana. Karena mungkin di sana terdapat pasarnya, misalnya fasilitas kesehatannya ada, fasilitas perbankannya ada, dan lain sebagainya. Begitu. Makanya desa tersebut tumbuh sebagai desa pusat pertumbuhan di sekitar desa-desa yang lain. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, satu DPP dikelilingi oleh dusun lain. Nah, kalau ini yang tadi makan dikelilingi desa lain, kalau ini dikelilingi dusun lain. Nah, di sini ada desa yang sebagai pusat, kemudian dusunnya, dusun-dusun itu kampung-kampung ya, yang ada di sekitar desa sebagai hinterlandnya atau sebagai penyokongnya. Oke, kemudian yang model keempat, satu DPP dibatasi oleh sungai. Nah, ini ada satu DPP atau desa sebagai pusat pertumbuhan, kemudian ada dusun sebagai hinterlandnya yang warna arsir ini, dan ada sungai yang membatasi, tapi sungainya accessible. Accessible itu berarti dia bisa dilewati dengan mudah oleh masyarakat. Jadi tidak menjadi barrier atau penghalang ya. Misalnya ada jembatannya ataupun bahkan ada perahu penyeberangannya yang mudah diakses. Nah, itu berarti dusun yang ada di seberang sungai itu masih bisa mengakses terkait desa DPP ini. Oke. Kemudian model terakhir yang kelima, dua atau lebih DPP dikelilingi desa lain. Nah, ini pun tidak menutup kemungkinan ada begitu ya di setiap daerah. Dalam arti dalam satu wilayah tidak hanya ada satu desa yang menonjol dalam hal kemajuan atau perkembangan desanya. Terkadang ada dua desa yang menonjol secara bersamaan di satu wilayah dan dia menjadi pusat atau daerah pusat pertumbuhan bagi desa-desa yang lain yang ada di sekitarnya. Begitu ya. Oke, yang kedua ada model desentralisasi teritorial. Nah, pendekatan desentralisasi teritorial merupakan strategi pembangunan dari bawah yang menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan dorongan bagi pembangunan dinamis di wilayah-wilayah pedesaan yang pada umumnya relatif terbelakang. Nah, jadi yang disebut desentralisasi itu penyebaran pusat pertumbuhan. Jadi tidak harus berada di satu titik begitu ya pertumbuhan itu, tapi bisa disebar di banyak titik biar daerah-daerah yang lain itu ikut maju secara bersamaan ya, walaupun secara tempo begitu ya, itu tidak akan bersamaan persis, pasti ada yang cepat, ada yang agak lambat begitu dan lain sebagainya sesuai dengan potensi di desa masing-masing. Model ini lebih berpihak pada wilayah pedesaan yang ditunjukkan oleh pembukaan kesempatan kepada penduduk desa untuk mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kemajuan desa tersebut. Ya, intinya berarti ini menuntut kreativitas masyarakat yang ada di desa itu. Kalau mereka ingin maju, berarti masyarakatnya harus lebih kreatif dalam menggali segala macam potensi yang ada di desanya. Jika masyarakatnya kreatif, maka desa tersebut pun akan bisa maju dalam tanda kutip sebagai pusat pertumbuhan baru di sewilayahnya. Begitu. Oke, nah ini ada yang disebut juga konsep pembangunan agropolitan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, bentar. Agropolitan adalah kota pertanian yang terbentuk akibat sistem agribisnis yang telah berjalan secara efektif. Jika potensi desa adalah perikanan, maka desa tersebut dapat dikembangkan menjadi minapolitan. Nah, sebagai contohnya ginilah. Seperti nama-nama yang familiar, Ciwidey, misalnya Pangalengan, Lembang,
Itu kan dulunya merupakan desa-desa pertanian atau perkebunan. Tapi sekarang karena bisnis pertaniannya itu pesat, dalam artian marketnya sudah jelas, keuntungan yang didapatkan sudah tinggi begitu ya, dan lain-lain, bahkan sektor pariwisatanya pun terkait pertanian dan perkebunan itu semakin maju, maka desa-desa tersebut sudah bisa disebut agropolitan atau kota pertanian, kota-kota kecil dalam bidang pertanian. Intinya seperti itu. Kalau misalnya yang terkenalnya adalah perikanan, maka disebutnya minapolitan. Begitu ya. Oke. Minapolitan ya mungkin contohnya bisa di sekitar Waduk Jatiluhur atau Cirata ya. Desa-desa di sana kan banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai petani atau peternak ikan, dalam artian memiliki jaring-jaring ikan untuk membudidayakan di sekitar Waduk Cirata dan Jatiluhur. Itu kan yang terkenalnya ikannya ya, makanya bisa disebut minapolitan juga. Oke, nah selanjutnya terkait pendekatan agropolitan menurut Friedman dan Weaver tahun 1979. Implikasi strategi kebutuhan dasar terhadap pembangunan wilayah kita sebut dengan pendekatan agropolitan. Situasi khusus yang kami pilih adalah kondisi masyarakat agraris dengan kepadatan penduduk yang ditandai dengan rendahnya profil pembangunan sosial, tingginya tingkat populasi, peningkatan industrialisasi berbasis perkotaan yang baru dimulai, ketergantungan eksternal yang tinggi, dan meningkatnya indeks ketimpangan. Jadi intinya kalau agropolitan itu dia sedang proses transisi lah antara desa tradisional yang mengandalkan pertanian menuju desa industri dalam bidang pertanian begitu. Jadi lebih ditingkatkan lagi daya jual dan nilai ekonomi di desa tersebut terkait pertanian. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya program pengembangan wilayah terpadu atau PPWT. Nah, PPWT ini apa? PPWT merupakan upaya pembangunan wilayah khusus yang bersifat lintas sektoral sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal. Pada dasarnya, program ini berorientasi pada strategi pemerataan pembangunan. Jadi, pemerintah ingin setiap daerah atau wilayah memiliki pusat pertumbuhan agar terciptanya pemerataan pembangunan. Begitu. Jadi dipacu ya. Daerah-daerah yang awalnya biasa-biasa saja itu dipacu bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di wilayah tersebut agar bisa tumbuh dan berkembang seiring dengan wilayah yang lain begitu. Nah, skenario pembangunan wilayah terpadu atau SPWT, setiap pelaksanaan program pembangunan wilayah terpadu harus diawali dengan penyusunan skenario pembangunan wilayah terpadu atau SPWT. SPWT adalah sebuah metode inovatif untuk mengidentifikasi kebutuhan program kewilayahan yang layak dan mendesak untuk dilakukan dalam konteks PWT atau pembangunan wilayah terpadu. SPWT biasa dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, workshop, musrenbang, musyawarah perencanaan dan pengembangan, FGD, dan lain sebagainya. Metode ini mengedepankan aspek partisipatif aktif dari para peserta yang kompeten. Jadi intinya dalam musrembang ini itu akan dikumpulkan para ahli-ahli terkait ya sosiologi, ekonomi desa misalnya begitu ya, perencanaan wilayah dan lain sebagainya. Di situ disimpulkan atau dirumuskan kira-kira daerah mana saja sih di wilayah tersebut yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi desa yang ada di sana. Misal, desa A itu cocok dikembangkan sebagai desa wisata karena dia sumber daya alamnya ini, sumber daya manusianya ini. Kemudian desa B, desa B itu cocok untuk wilayah desa industri. Kenapa? Karena sumber daya alamnya ini, sumber daya manusianya ini. Oh iya, misalnya desa C itu cocok dikembangkan sebagai desa pendidikan.
Karena dia memiliki sekolah yang banyak dari tingkat jenjang pendidikan dari bawah sampai atas ada misalnya dan lain sebagainya. Jadi dalam musrenbang ini itu akan dirapatkan bagaimana cara mengembangkan pembangunan wilayah terpadu atau skenario pembangunan wilayah terpadu SPWT gitu ya. Dan nantinya akan diimplementasikan di masyarakat. Yang ketiga, model integrasi spasial itu yang terakhir. Model integrasi spasial merupakan gabungan antara model pusat pertumbuhan yang pertama tadi dan model desentralisasi teritorial yang kedua. Model ini muncul dengan asumsi bahwa pusat pertumbuhan akan memberikan dampak yang lebih besar jika didukung oleh pembangunan di daerah periferi atau sekelilingnya. Strategi utama dari model integrasi spasial adalah meningkatkan produksi pertanian, yang keduanya memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk desa, terutama yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Jadi model yang ketiga ini itu gabungan antara model yang pertama, yaitu adalah model pusat pertumbuhan, dan model yang kedua yaitu model desentralisasi. Jadi akan diciptakan pusat pertumbuhan, kemudian juga akan didorong daerah periferi atau daerah di sekitarnya untuk bisa tumbuh maju berkembang bareng bersama pusat pertumbuhan dan saling menguntungkan satu sama lain. Intinya seperti itu. Sistem dalam model integrasi spasial yang pertama ada sistem pemukiman yang terintegritas dan hierarkis begitu ya. Kemudian yang keduanya ada keterkaitan spasial. Nah, contohnya seperti ini, sistem pemukiman yang terintegrasi dan hierarkis. Sistem pemukiman ini berfokus pada pengembangan kawasan pemukiman penduduk desa yang memiliki aksesibilitas terhadap lahan pertanian dan juga pasar. Jadi intinya sistem pemukimannya nanti akan atau memang sudah berada begitu ya secara alamiah di sekitar lahan pertanian dan tempat pemasaran hasil pertaniannya begitu. Penduduk desa harus diberikan akses untuk menjual produk pertaniannya tidak hanya ke satu pasar, melainkan beberapa pasar agar potensi pemasaran produk industri dapat mencapai tahap optimal. Nah, ini menjadi tugas orang-orang di luar masyarakat desa ya, contohnya sebagai aparatur desa atau para peneliti, akademisi, dan lain-lain, itu memberikan peluang kepada petani untuk bisa memasarkan nggak hanya di satu tempat, seperti yang contoh ilustrasi di bawah, tapi dia punya alternatif tempat pemasaran yang lain, yang ketika satu tempat itu ada masalah, maka dia bisa beralih ke tempat-tempat yang lain sebagai solusi tambahan. Itu akan lebih mengoptimalkan pemasaran produk. Karena kan biasanya kalau produk pertanian ada masa busuknya, lain-lainnya, jadi sangat berpacu terhadap waktu begitu. Kalau banyak pilihan ya mereka juga akan banyak alternatif nantinya. Kemudian keterkaitan spasial. Nah, setiap kawasan dan objek yang ada di permukaan bumi memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Peran dan fungsi tersebut akan bekerja secara optimal jika setiap kawasan dan objek digunakan secara terkait antara satu dengan yang lain. Namun jika kawasan dan objek tersebut tidak memiliki keterkaitan, maka peran dan fungsi yang diinginkan tidak akan berjalan. Contoh, misalnya daerah A itu dia terkenal dengan produksi pertanian padi, sawah ya. Kemudian daerah B itu terkenal dengan potensi perkebunan sayuran. Nah, itu kan saling melengkapi. Di satu sisi kalau daerah perkebunan itu butuh padi, berarti dia akan pergi ke daerah A. Begitupun yang daerah A ketika butuh sayuran, dia akan pergi ke daerah B. Jadi ada keterkaitan secara spasial antara dua tempat atau lebih dan saling mempengaruhi dan melengkapi lah, intinya seperti itu. Oke, nah tujuh keterkaitan spasial secara teori. Yang pertama keterkaitan fisik, yang kedua keterkaitan ekonomi, yang ketiga keterkaitan penduduk, yang keempat keterkaitan teknologi, yang kelima keterkaitan pelayanan sosial, yang keenam keterkaitan administrasi, politik dan kelembagaan. Tujuh ya, maksud tujuh itu mungkin di sini politik dan kelembagaan dipisahkan dari administrasi. Contoh keterkaitan fisik,
Misal desa A itu kurang air, desa B surplus air. Kemudian di desa B secara fisik itu sangat kaya akan mineral, bahan tambang misalnya. Desa B kebalikannya. Itu akan saling mempengaruhi. Kalau butuh air, dia akan bergerak ke desa yang lain. Ketika desa itu butuh bahan tambang sebagai bahan bikin rumah dan lain-lain, dia pun akan membutuhkan dari desa yang lain. Gitu ya. Keterkaitan ekonomi juga iya, saling jual beli antar desa terkait barang yang ada di desanya masing-masing. Kemudian keterkaitan penduduk, apalagi begitu ya dalam kehidupan sosial antar desa yang berdekatan ataupun berjauhan biasanya secara interaksi akan sangat tinggi. Keterkaitan teknologi juga iya. Teknologi di desa A misalnya lebih maju daripada desa B, maka orang-orang di desa B akan belajar dari desa A terkait pemanfaatan teknologi tersebut. Kemudian keterkaitan pelayanan sosial, misal dalam sebuah kecamatan puskesmas itu hanya ada di satu desa. Maka desa-desa yang lain akan mengakses desa tersebut yang ada fasilitas puskesmasnya agar bisa terlayani secara medis. Itu puskesmas atau kantor kecamatan misalnya, atau kantor-kantor pelayanan yang lain, SMP, SMA, atau lain sebagainya. Kemudian keterkaitan administrasi, kita membuat KTP, kita membuat KK, dan lain-lain, itu kan tidak di setiap desa kadang-kadang ada. Kita harus mengakses kantor kecamatan yang lokasinya ada di desa tertentu, begitu. Politik dan kelembagaan, itu juga iya. Setiap desa memiliki sistem politik dan kelembagaan yang berbeda, yang kadang-kadang di desa A ada, desa B gak ada, begitupun sebaliknya. Jadi saling melengkapi. Oke, baik. Terima kasih. Seperti itu saja materi yang disampaikan pada pertemuan ketujuh ya terkait mata kuliah Geografi Desa Kota dalam materi model pengembangan wilayah pedesaan. Kemudian yang selanjutnya saya tunggu pertanyaannya seperti mekanisme di pertemuan 6 kemarin. Saya ulangi ya, tadi di awal sudah saya sampaikan teknisnya. Di sini akan saya ulangi. Setiap kelompok silakan bertanya minimal 1 pertanyaan. Kalau lebih juga boleh. Per kelas ada 7 kelompok, berarti 3 kelas, berarti 21 kelompok, 21 pertanyaan. Itu paling minimal. Dan jangan sampai yang bertanya itu orang yang sama bertanya di pertemuan 6 kemarin. Silakan orang yang lain di kelompok itu untuk sama-sama bertanya. Semuanya memiliki kesempatan yang sama begitu ya. Giliran saja. Kalau ada satu kelompok yang tidak bertanya, berarti kelompok tersebut saya anggap tidak hadir pada pertemuan ketujuh. Oke? Terima kasih. Kita akan bertemu pada UTS di minggu depan terkait teknis dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan di WA Group. Ya, semoga kalian dilancarkan dalam mengerjakan UTS-nya dan mendapatkan nilai yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.